Zoom. Jadi yang lain yang bersamaan juga. Terima kasih saya ucapkan kepada tim giat literasi, yaitu Bedas Gelis Kabupaten Bandung. Terima kasih segala-galanya, atensinya, bantuannya untuk memfasilitasi kegiatan di distrik Kabupaten Bandung. Kemudian kepada yang hadir, perwakilan Bapak Ibu pengawas, perwakilan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, juga komunitas literasi yang ada di Kecamatan Sekabupaten Bandung. Alhamdulillah pada hari ini walaupun Bapak Ibu ini mendadak ya, tapi yang dadakan itu lebih enak ya, goreng pisang. Mudah-mudahan ini dapat membawa nuansa kita lebih semangat di saat ini dengan bertemu di webinar begitu ya. Kemudian pada kesempatan ini pula Bapak dan Ibu, kenapa jadi mendesak waktunya begitu ya. Tetapi kita akan dalam pelaksanaannya akan coba kita longgarkan ya supaya imunnya tetap terjaga dan prestasinya bisa dijamin lebih baik begitu ya. Nah, kenapa di hari ini, saya padahal hari Sabtu, ya mudah-mudahan hari ini dimanfaatkan untuk tolabul ilmi, ya, agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Tidak apa-apa kan Bapak Ibu ya, tidak keberatan ya. Terima kasih yang sudah hadir dan yang belum hadir ini ditunggu teman-temannya Bapak Ibu yang belum sempat masuk, mohon dikontak-kontak. Karena kalau memang tidak hadir di webinar ini, tentunya nanti ada kebingungan, bertanya-tanya lagi, begitu ya. Dan kemarin ya saya sudah sharekan di beberapa grup untuk bisa mengikuti webinar. Ini kan muatannya muatan yang 300 partisipan ya, jadi cukup bagi rekan-rekan yang masih mau masuk. Juga tak lupa terima kasih kepada Erlangga yang sudah memfasilitasi kami ya, karena kalau Dedisik belum punya yang muatan untuk Zoom-nya yang cukup memadai ya, jadi kami kerjasama dengan Erlangga. Mudah-mudahan Erlangga tetap jaya ya dalam usahanya, kemudian selalu memberi manfaat dan berkah untuk pendidikan di Kabupaten Bandung ya. Amin. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya cintai, pada kegiatan hari ini adalah kita ingin mendukung kegiatan program kerja 99 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ya. Makanya kegiatan ini yang diajukan diprogramkan oleh beliau yaitu untuk giat literasi yang ada di Kabupaten Bandung ya. Nah, kegiatan ini oleh karena itu Bapak Ibu,
karena kita ingin menjelang 99 hari ya, takut terlewatkan. Jadi ya kita dengan tim giat Garilis awalnya dan sekarang menjadi berubah Bedas Gelis Kabupaten Bandung, kita maraton ya. Mohon kesiapan ini kepada tim Bedas Gelis Kabupaten Bandung yang sudah ada untuk kita sharing bersama-sama dengan calon-calon pengurus Bedas Gelis yang ada di kecamatan masing-masing gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini juga kita terlepas masih dalam suasana pandemi ya, di mana sekarang tingkat pemaparan lebih tinggi, bahkan Disdikbud lockdown untuk pelayanan secara bebas, tetapi layanan masih tetap dilaksanakan begitu ya. Oleh karena itu kita diupayakan walaupun jangan merasa bosan dan jenuh ya, tetap kita bertemu di webinar ya, dan kita tergantung memanainya lah ya. Kita buat senang sajalah Bapak Ibu ya, agar imunnya tetap terjaga dan semuanya kita tetap sehat dan waktunya menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Meningkatkan, mendorong, mengukur. Paham ya? Kenapa harus mengukur? Karena program literasi ini sudah sejak kurikulum 13, ya bahkan kurikulum-kurikulum sebelumnya sudah ada. Namun pada saat pandemi semua menjadi lelah begitu ya. Kita dorong kembali dan kegiatan Gebiar Literasi ini pun dengan upaya ingin mendorong dan mengevaluasi sehingga muncul perbaikan apa dan peningkatan bagaimana yang harus kita lakukan untuk program ke depannya begitu ya. Nah, anggarannya Bapak Ibu ini anggaran menggunakan DPPA Disdik Kabupaten Bandung melalui seksi kurikulum dan kesiswaan ya. Nah, untuk lingkupnya kegiatan literasi pada tahun ini yaitu yang pertama kita akan diadakan launching atau deklarasi Bedas Gelis yang ada se-Kabupaten Bandung, yang ada di sekolah-sekolah untuk se-Kabupaten Bandung. Jadi nanti secara gebiar kita semua bersama-sama bersama Bunda Literasi, yaitu Ibu Bupati, ya Ibu kita tercinta, Ibu Bupati Kabupaten Bandung, bersama-sama kita akan meluncurkan, mendeklarasikan. Kita siap untuk maju lebih berkualitas, lebih profesional di dalam giat literasi di Kabupaten Bandung ya. Nah, kemudian yang kedua adanya lomba-lomba. Lomba-lomba ini nanti akan dijelaskan secara teknis oleh tim giat literasi Bedas Gelis yang sudah ada ya. Yaitu adanya 5 jenis lomba yang harus diikuti oleh semua kecamatan. Ya, di antaranya dari review buku, kemudian bercerita, gambar bercerita juga ya gambarnya, kemudian cipta, baca puisi dan menulis ya. Untuk mana? Kenapa di sini kita menggunakan sangat bervariasi? Yang pertama, dari unsur kebahasaan, kita ingin mendorong kemampuan dari tingkat membaca. Di dalamnya ada membaca pemahaman, menyimak, ya, kemudian menulis dan berbicara, ya, sebagai unsur dari kebahasaan. Juga menulis di sini ada menulis dalam kalimat dan menulis berupa gambar, kita padukan. Dan bahkan di dalamnya lingkup bahasanya bukan hanya bahasa Indonesia, termasuk mulok yang memang kita pelajari semester demi semester, kita ungkap juga di sini. Makanya tadi ada faktor mengukur. Ya. Jadi nanti unsur bahasa Sunda kita masukkan sejauh mana peserta didik kita dapat mengapresiasi diri dengan bahasa ibunya sendiri, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, tekniknya semua menggunakan teknik daring ya. Dalam jaringan Bapak Ibu tidak ada yang menggunakan luring ya. Kecuali nanti pada saat gebiar. Ini untuk gebiar itu ada luring, ada luringnya luring terbatas ya. Tetapi juga dilakukan secara daring. Yang ada di kecamatan-kecamatannya lakukan secara virtual. Tetapi untuk kegiatan ini pun akan dilakukan
pembentukan pengurus bedas gelis di semua tingkat kecamatan. Jadi Bapak Ibu yang ada di kecamatannya masing-masing, mohon setelah kegiatan ini lanjutkan dengan pembentukan bedas gelis. Ya, nanti disampaikan oleh Ketua Garelis Kabupaten Bandung ya, itu apa bedas gelis begitu ya. Kita karena harus mengacu kepada visi yang ada di Kabupaten Bandung begitu ya. Nah, nanti pada saat launchingnya ketuanya akan kami hadirkan. Ya, jadi ketuanya akan kami undang untuk bersama-sama menerima pengarahan dari Bunda Literasi secara luring. Yang lainnya, pengurus yang lainnya secara virtual. Juga nanti dihadirkan, nah kenapa lomba ini lebih didahulukan? Jadi ketika nanti gebiar launching tersebut, peserta didik yang menjadi juaranya juga diundang. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita bertemu dengan tokoh-tokoh literasi maupun tokoh-tokoh cilik ya. Tokoh cilik dan tokoh seniornya gitu diundang. Dan untuk kegiatan ini, untuk lomba, kami adakan disiapkan untuk uang pembinaan bagi juara ke-1, 2, dan ke-3. Ya, itu akan mendapatkan uang pembinaan dari kami dari kelima jenis lomba literasi tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, di samping untuk kegiatan launching dan lomba-lomba, akan dilakukan juga learning station. Ini bergabung yang punya pokoknya dari SMP, tetapi berimbas dengan SD. Ya, untuk learning station kita akan difokuskan nanti di Kecamatan Cikancung. Apa sih itu learning station? Ya, nanti pembelajaran berbasis IT, berbasis TIK di antara Bapak dan Ibu, perwakilan dari kecamatannya mungkin ada yang diundang untuk mengikuti bagaimana prosedur teknis ya, praktek tentang learning station. Kemudian pembentukan bedas gelis ini pun mohon disegerakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi kita kecamatan menyiapkan 2 kegiatan. Satu pembentukan bedas gelis, yang keduanya menyertakan peserta didik setiap kecamatan dengan 5 perwakilan yang memenuhi kelima jenis lomba. Ya. Sudah dipahami ya, Bapak Ibu? Ya, untuk juga kami ucapkan terima kasih. Ya, kemudian untuk ini untuk Bapak Mahmud, Kepala SDN Simpang Baru juga kami ucapkan terima kasih yang sudah memfasilitasi Zoom untuk webinar kita kali ini. Untuk semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terima kasih banyak. Ya, tutup dengan untuk ini Bu Teti, untuk pemotoan bersama supaya ada suara salam literasi nanti yang dikomandoi oleh Ibu Kasih. Jadi boleh itunya unmute-nya dihidupkan. Suaranya boleh oleh Bu Uli saja. Biar nanti kita bersama salam silakan literasi. Oleh ketua saja. Sama Bu Kasih biar hebat. Ya, menawar ya. Oke. Siap ya. Dikomandoi atuh Ibu moderator. Yang memfoto siap. Kita dibuka tuh. Ya. Belum dibuka Bu Tata. Iya, silahkan dibuka host untuk semuanya. Silahkan dibuka kameranya supaya bisa berfoto bersama. Kemudian juga di-unmute ya. Suaranya dimunculkan Bapak Ibu, suaranya ya. Silakan. Mikrofonnya masih ditutup. Mangga, sudah siap semuanya? Ibu Ida, mangga dibuka Bu Ida. Supaya suantenayan. Iya. Ya. Ya. Sudah siap semua? Mohon dibuka. Siap. Mangga Bu Kasih. Ya. Masih. Mangga Ibu Kasih dikomandoi. Ya. Siap ya semua. Salam literasi. Salam literasi. Sudah yang memfoto? Ya. Sudah? Cukup? Ya.
Terima kasih Sudah. kepada Foto semua udah? atas Ada berapa? kebersamaannya. Iman sudah? Dan Acan gua cenah acan kompak sadayana gua hoyong wihadeui. inilah Ya, Bu model sekali kita lagi Bu. berdiskusi Ada yang belum kompak. agar semuanya bisa dijadikan sebagai pedoman jika di setiap kecamatannya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, ya. Itu saja. Saya Ya. akhiri, mari kita tutup. Mangga Langsung dibuka saja Bu Teti yang semuanya. menutup. Videonya dibuka, Bu Teti suaranya yang dibuka. menutup, silakan. Ibu, untuk pemotongan satu kali lagi Bu, mangga Bu. Oh, belum. Masih ada Ya. 116 peserta. Siap ya, Tadi suaranya Mangga yang kompak. dikomandokan lagi sama Ibu. sudah keluar semua. Ya. Salam literasi. Tuh. Salam literasi. Sudah Pak Iman? Sudah? Oh, sudah. Puisi mana mau puisi? Dek ya kan mah. Hasil karyanya ya tadi dua sesuai kesepakatan Ibu Hilda dari Dewan Juri yang belum selesai diberi waktu 30 menit jadi jam 11.30. Oke, siap Bu. Ya. Selamat ya Bapak ya, hebat Bapak ya. Mbak, fotonya mau di laptop Bapak. Sok. Sok Bu. Iya, sok. Kita foto bersama semuanya. Arla, foto bersama. Salam Iya. literasi. Semua tangannya literasi, Literasi, ya. literasi. Semuanya dinyalakan Iya. kameranya. Semua Semua kamera. Kasih senyum yang indah. Ya, kasih senyum yang indah. Semoga jadi juara. Oke, siap. Di fotonya sama laptop Pak. Satu, tangannya literasi, Neng. Ya, kayak gini nih. Yo. Satu, dua, tiga. Tahan, tangannya masih ya. Kayaknya ada yang nembak sama ibu. Layar kedua ya. Layar kedua masih tetap bergaya. Ya, sekarang layar bedas. kedua. Jangan khawatir, semua terfoto ya. Literasi. Iya. 1, 2, 3. Salam literasi. Ya, aduh, kalian memang anak-anak hebat. lumayan. Ya. Udah soal Dua layar, Pak Iman udah? Iya, 2 layar aja tuh. sok tutup. Silahkan untuk penampil kedua. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Safa Khairunisa dari SDN Cibodas, Kecamatan Ciwidey. Saya mau mempresentasikan buku yang berjudul Dari Batu Hingga Kertas. Penulis buku Dini Firma Udari dan Niki Aktania Penjani. Penerbit PT Intan Pariwara. Jumlah halaman 30. Waktu membaca 15 menit. Kapan? Pagi hari. Di mana? Di rumah. Siapa saja? Sally dan Denny. Alasan memilih buku ini agar tahu sejarah kertas. Izin menceritakan tahap awal dan inti dan akhir. Pagi itu hujan turun, Denny tampak kebingungan. Aku ingin bermain, tetapi di luar rumah hujan belum juga reda. Denny melihat Kak Sally asik membaca, lalu Denny ingin meminjam majalah Kak Sally. Aku boleh meminjam majalahnya, Kak? Sebentar ya, Dik. Kakak ambilkan majalah lain. Kak Sally menceritakan isi cerita yang ada di buku. Batu tertulis atau bergambar digantikan dengan lontar. Apakah setelah menggunakan batu, orang menulis dengan kertas? Tidak, Denny. Setelah menggunakan batu, orang zaman dahulu menggunakan lontar untuk menuliskan informasi. Denny senang. Denny mendapat banyak pengetahuan baru. Dahulu batu digantikan dengan lontar, lontar digantikan dengan kertas. Apa suatu saat kertas juga akan digantikan, Kak? Bisa jadi, Den. Sebetulnya kertas mudah akan rusak disimpan di tempat yang lembab. Orang zaman dahulu juga menggambar di batu. Mereka menggambar di batu dengan cara memahat. Lontar adalah daun yang berasal dari virus COVID-19. Ibu, Bapak Dewan Juri yang saya hormati, Ibu, Bapak Guru pendamping yang saya hormati, dan teman-teman peserta lomba review yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Saskia Aulia Putri, kelas 6 dari SDN Galipawati, Kecamatan Bale Endah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan review buku yang berjudul Mari Menabung. Buku ini ditulis oleh Imam Imanuddin SSI. Penerbitnya Citra Cendrawasih Cerdas. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan tebal halaman 60 halaman. Buku ini juga memiliki nomor ISBN 978-602-9427-202. Dan teknik review yang saya gunakan adalah teknik white chart. Saya memilih buku ini karena ceritanya bagus dan juga menarik untuk dibaca. Di buku Mari Menabung, kita belajar bahwa menabung itu bisa membuat kita tidak berbuat boros, menghambur-hamburkan uang, dan tidak menghabiskan uang kedua orang tua kita. Buku cerita ini mengajarkan kita untuk menyisihkan uang jajan. Kita bisa menabung dimanapun dan kapanpun. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jika kita bisa mengelola uang saku, kita bisa memenuhi keinginan dan kemauan kita. Kita bisa menabung di mana saja, yaitu di sekolah atau tabungan sekolah, di bank atau tabungan bank, dan di rumah atau memakai celengan. Dengan menabung, kita belajar hidup hemat dan sederhana sesuai kebutuhan. Menabung juga bagus untuk masa depan. Demikian review ini saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Jangan lupa jaketan, jangan kendor, jaga kesehatan. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya, bagus. Sekarang kita lanjutkan dengan peserta nomor urut kelima, yaitu Hansa. Silahkan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurido, kelas 5 dari SD Negeri Ranca Malang 1 Marga Asih.
Buku yang saya baca berjudul Penangkaran Penyu. Penulisnya Agus, penerbitnya Titian Ilmu Bandung, tahun terbit 2007. Alasan saya membaca buku ini karena saya bisa mengetahui berbagai jenis penyu yang ada di dunia. Buku ini menceritakan tentang penyu, hewan reptilia bercangkang. Biasanya penyu hidup di dataran rendah yang suhunya hangat atau panas, seperti pantai. Penyu hanya hidup, makan, beristirahat hanya di dalam air. Makanan favorit penyu ialah ubur-ubur, kepiting, ikan-ikan kecil, dan udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha para wargi sadayana daramang. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kesehatan. Amin. Nepangkeun wasta abdi Davita Ajahra Putri, kelas 5 TSDN Cangkuang Majalaya. Sanaos situasi wabah COVID-19 di negara urang masih seueur keneh, urang sadayana kedah ngajaga lingkungan sareng awak sorangan. Sangkan dijauhkeun tina wabah COVID-19. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Ku ayana wabah COVID-19 nu aya di negara urang, sababaraha wilayah nerapkeun PPKM darurat. Nyaeta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Di Jawa dugi ka Bali, di kaping 3 Juli dugi ka 20 Juli 2020 hiji. Hartina seueur perkantoran, supermarket, tempat ibadah, sekolah-sekolah jeung sajabana ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dewan juri anu dipika hormat, Bapak Ibu guru anu dimanggakeun nepangkeun wasta Abdi Abdullah Jiji Alim. Abdi linggih di sorang. Abdi teh resep pisan diajar di sekolah. Tapi tasa tahun langkung Abdi diajar di rorompok. Sedih pisan. Diajar di rorompok, ameng di rorompok, ngaji di rorompok. Tuh kemana-mana. Komo keluar kota mah. Pokoknya sedih. Kunaon ci? Ieu teh balukar kusil corona. Virus corona teh naon cing? Kieu caritana. Tareka sabar dina mangsa corona. Hei corona, hei corona, corona, di mana anjeun cici? Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi hika Muhammad Rasidil Faqih dari SDN Palintang Jaya, Kecamatan Cilengkrang. Sampurasun. Dinten ayeuna hoyong ngandalkeun karateg arti perkawis PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kieu awal caritana. Poe Senen 16 Maret 2020. Sabada renseh upacara bendera murid-murid teu dibubarkan, tapi istirahat di tempat. Aya nurek didugikeun ku ibu kepala sekolah. Dugaan pasti nganaan PTS nurek dimimitian poe aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salma Sakinah, asal sekolah SDN Korpi 02 Balai Endah. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Tidak Tahu Lagi. Suatu sore di ujung senja, PPKM datang lagi. Corona masih ada di negeri ini. Entah kapan dia pergi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Velaya Regita Pramesti dari SDN Rancamalang 4, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan puisi yang bertemakan tentang pandemi COVID-19. Corona, karya Dinda Velaya. Waktu silih berganti, tak terasa tahun pun telah berganti. Selama itu pula kau ada di bumi, menjadi pandemi di seluruh negeri. Kau merubah segalanya, kecemasan, ketakutan dirasa, kebebasan, keceriaan pun tak lagi ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Nafisa dari SDN Cincin 01 kelas 6B akan membacakan puisi yang berjudul Belajar di Saat Pandemi COVID-19. Aku berharap keadaan akan segera membaik. Sekarang aku tak dapat lagi belajar dari rumah. Ayahku sudah tidak bekerja. Sementara aku membantu ibu berjualan kue keliling kampung. Suatu hari, ibuku tak mampu lagi menahan derayan air mata. Karena tugas dari ibu guru tidak pernah aku kerjakan. Karena biaya untuk mengerjakan tugas terlalu mahal. HP yang harus Android dan kuota yang harus selalu aktif. Dina